Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah kajian rutin setiap Kamis malam Jumat yang ketiga, Masjid Muhammadiyah Al-Asr, Kota Jombang, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat-nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita sekalian. Semoga dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul memberikan tambahan nikmat-nikmatnya kepada kita sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim surat nomor 14 ayat yang ke-7, wa ita'adzana rabbukum, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur, aku Allah benar-benar akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku amatlah berat bagi mereka yang tidak bersyukur. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap takmir bapak-bapak takmir Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya membacakan kitab ini dan jamaah sekalian untuk mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada bapak-bapak takmir yang diamanati oleh umat untuk mengurus masjid ini. Alhamdulillah, masjid ini semakin segar bersama. Insyaallah kita semakin kerasan untuk beribadah. Dan memang takmir itu sebenarnya dalam Islam adalah orang yang bertugas karena diamanati untuk memakmurkan masjid. Tentu harus berupaya sebaik mungkin. Alhamdulillah di sini saya senang. Kenapa? Pertama, bukan memuji, kamar mandinya luas. Bagi saya yang gendut ini, kalau kamar mandinya sempit repot ini. Kemudian ada AC-nya,
Saya seperti ini sering saya pakai lengan pendek ini apa? Tidak betah saya. Kadang-kadang saya pakai lengan panjang itu sudah gobios semuanya. Alhamdulillah ada AC-nya, luar biasa ini. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan kita memakmurkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salat 5 waktu kita, Jumatan kita, kajian-kajian keislaman kita. Mudah-mudahan dengan itu kelak pada hari kiamat ini menjadi bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung kitab. Jadi ini bab terakhir, insyaallah khataman hari ini. Jadi kita berada di judul yang terakhir, yaitu Ahdaful Aqidatil Islamiyah. Tujuan dari kita belajar akidah Islam. Tujuan yang berikutnya, tsaniyan, apa tujuan yang kita harapkan ketika kita belajar akidah Islam? Yang kedua adalah tahrirul aqli wal fikri. Kita membebaskan akal dan pikiran kita minat takhabbutil fawdi, dari hilangnya akal dan pikiran al-fawdi, dengan tidak teraturnya akal dan pikiran. An-nasyi'i, yang mana itu timbul an khuluwil qalbi, dari kosongnya hati, min hadhil aqidati, dari akidah ini. Hati itu kalau kosong dari keimanan berjamaah, maka akal pikiran itu akan melayang-layang kemana-mana. Yang diyakini itu keyakinan-keyakinan yang tidak ada landasan dan dasarnya. Li'anna man khala qalbuhu minha, karena sungguhnya siapa saja yang hatinya kosong dari akidah Islam, fahuwa, maka orang tersebut imma farigul qalbi, boleh jadi dia adalah orang yang kosong hatinya, min kulli aqidatin, dari semua bentuk, dari semua akidah keyakinan, dan juga wa abidun, dia akan menjadi penghamba lil madatil hissiyati faqat, menyembah materi yang bisa diindra saja. Sekarang kan banyak orang menyembah harta, menyembah apa para jemaah? Jabatan, menuhankan pangkat, dan seterusnya, ya. Bukan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara mengejar harta, ibadah ditinggal. Gara-gara ingin meraih pangkat yang tinggi, agama dikorbankan. Kan begitu sekarang ini. Sehingga menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dikalahkan oleh hal-hal duniawi yang cepat atau lambat pasti kita tinggalkan. Wa imma mutakhabbitun, dan boleh jadi dia akal dan pikirannya akan melayang-layang fi dhalalatil aqaidi, di dalam kesesatan-kesesatan akidah, wal khurafati, dan khurafat-khurafat. Masih banyak loh para jemaah, nyun ngapunten. Jadi bapak-bapak yang profesinya sebagai pengemudi itu masih banyak kalau lewat jembatan besar itu ngedem-ngedem atau ngebel-ngebel, mbah derek langkung, din din din, didim. Nah seperti itu. Masih banyak seperti itu. Maka hendaknya seorang muslim mempelajari akidah Islam. Nabi kita Muhammad SAW sudah mewariskan kepada kita agama Islam ini komplit, sempurna. Akidahnya, akidah itu keyakinan, ibadahnya, akhlaknya, adab-adabnya, ya, semua sudah diwariskan kepada kita kaum muslimin. Tinggal kita mau meluangkan waktu untuk belajar Islam, mempelajari agama kita, atau kita enggan, kita tidak mau, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Thalithan, yang ketiga, apa tujuan belajar akidah Islam? Agar kita mendapatkan ar-rahatun nafsiyatu, ketentraman jiwa.
Orang yang belajar keimanan, Pak dan Ibu nggih, itu jiwanya lebih tentram, ya, lebih tenang dibandingkan orang-orang yang tidak belajar iman, tidak belajar akidah. Wal fikriyatu, dan ketenangan pikiran. Apa kalau orang Jawa bilang itu pikirannya orang kemerungsung, nah itulah. Ya ingin kaya kita ini, tapi ya tidak menghalalkan segala cara. Ya kita ingin punya jabatan, tapi tidak kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan agama, tidak seperti itu. Sehingga tumbuhlah dalam diri orang yang belajar akidah itu ketentraman jiwa. Fala qalaqa fin nafsi, maka tidak ada kegelisahan di dalam diri. Jadi sama-sama mendapatkan musibah. Orang yang berakidah lurus, punya iman, itu tenang pembawaannya. Berbeda dengan orang yang tidak belajar Islam, dapat musibah sudah langsung gelisah. Walattiraba, dan tidak ada kegoncangan fil fikri, dalam pikirannya. Tidak ada kegoncangan dalam pikirannya. Kalau kita sudah belajar iman para jamaah, kita tidak akan meyakini bahwa yang membuat kaya itu adalah pesugihan. Tidak ada. Kita meyakini yang menjadikan kita kaya, yang melebihkan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna hadhil akidata, karena akidah Islam itu, karena akidah Islam ini tasilul mu'mina bi khaliqihi, akan bisa menyambungkan seorang mukmin dengan penciptanya. Jadi kita kenal Allah, sambung dengan Allah itu dikarenakan kita belajar iman. Kalau kita tidak belajar iman, tidak bakal kenal Allah. Kan iman itu, Pak, iman kepada Allah dan Ibu, itu unsurnya itu ada 4 iman kepada Allah. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, sudah kita bahas dulu ya, iman terhadap wujudnya Allah. Allah itu ada betul. Yang kedua, wal imanu biuluhiyatillah. Yang kedua, wal imanu birububiyatillah, iman dengan rububiyahnya Allah. Allah itu pencipta alam semesta, Allah itu pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam, Allah yang merajai alam semesta, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mendatangkan kesehatan, Allah yang memberi sakit, Allah juga yang menyembuhkan. Ini rububiyah namanya. Kemudian yang ketiga, wal imanu bi uluhiyatillah, kemudian beriman dengan uluhiyahnya Allah, meyakini bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk disembah hanya Allah, yang berhak untuk didoai, dimintai pertolongan hanya Allah. Kemudian yang keempat, wal imanu bi asma'illah wa sifatih, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Fayardha bihi, lalu seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, akidah Islam, dia akan ridho kepada Allah. Rabban, Allah sebagai sesembahan baginya. Mudabbiran, yang mengatur kehidupannya dan mengatur alam semesta. Kula badhe tanglet, sinten kala wau ingkang nekaaken Jawa, sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan. Ini berhari-hari kita panas nggih, ongkep nggih mriki kan Jombang sami kalih Kediri. Ongkep. Rawale kula lemu, sing lemu-lemu ini tambah gobios. Solan kula ini solan salin kaos ini. Gobios. Ongkep. Ingkang tersudi. Alhamdulillah. Milane kula mau kan monggo dipun syukuri, alhamdulillah. Niki tanggung jawab takmir niki nggih. Kenyamanan jamaah, supaya jamaah itu kerasan di masjid itu tanggung jawabnya takmir ini. Nah itu. Saya pernah berpesan nggih rodok kasar kedhi kula ngeten. Lek ora sanggup dadi takmir sampai dadi jamaah, serahno sing sanggup. Sebab nanti di akhirnya dimintai pertanggungjawaban nggih oleh Allah Subhanahu. Ini alhamdulillah lah ini. Mikrofonnya enak. Saya kalau ngisi teng mriki kula wangsul mboten serak kula. Wonten teng masjid ya Allah. Duitnya akeh nggih apa mikrofon gak didandan-dandani. Mboten pawenak gembret wabot. Iya ngono. Nggih. Alhamdulillah. Nikmat saking Allah, jazakumullahu
khairan. Ya begitu para jemaah. Jadi seorang yang berakidah yang benar, dia akan ridho Allah menjadi sesembahan baginya, Allah menjadi pengatur hidupnya. Wa hakiman, Allah menjadi hakim, musyarri'an, yang mensyariatkan tuntunan agama. Dia ridho mengikuti syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Fayatma'innu qalbuhu, maka hatinya akan menjadi tenang dan tentram biqadarihi, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yansyarihu, dan akan menjadi lapang sodruhu, dadanya, lil islami, menerima ajaran Islam. Alhamdulillah, lapang kita. Sebentar lagi tidak sampai 2 bulan kita puasa Ramadan, lapang. Tidak ada perasaan berat, tidak ada perasaan benci dengan puasa. Justru kita senang ketika kedatangan bulan Ramadan. Fala yabghi anhu badilan, maka seorang mukmin yang sudah mengerti iman dan akidah, dia tidak akan mencari penggantinya Allah, tidak akan mencari penggantinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, rabi'an, tujuan belajar akidah Islam adalah salamatul qasdi, agar niatan-niatan kita ini selamat niatnya. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia salah niat. Wal amali, dan selamat amalnya benar. Minal inhirafi, dari penyimpangan, fi ibadatillahi ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah ta'ala. Ngapunten ya. Orang kalau belajar akidah Islam yang benar, dia akan belajar tuntunan ibadah yang benar. Bahkan dia tidak mau mengamalkan tuntunan ibadah yang tidak ada tuntunan dari agama, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadits As-Sunnah. Karena dia sudah belajar akidah, dia takut menghadap Allah dalam keadaan dia meninggalkan ajaran Allah, ajaran Rasulnya, kemudian dia berpaling kepada bid'ah-bid'ahnya manusia, ajaran yang dibuat oleh manusia. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau muamalatil makhlukin, dia akan terbebas dari penyimpangan di dalam bermuamalah kepada makhluk. Saya beri contoh ya para jemaah. Bedanya orang yang imannya kuat, akidahnya bagus, lurus, dengan orang yang tidak belajar iman, tidak belajar akidah. Orang yang imannya kuat, kalau pinjam sesuatu dikembalikan, Pak. Wah, iki sapa iki? Iki palune duduk paluku, Dek. Sampeyan balekne iki. Iki palune ibu lho. Ini bukan pompa sepeda motor kita, Dek, kembalikan itu. Mesti gitu. Ini bukan milik kita. Ini dulu saya pinjam, tolong dikembalikan. Tapi orang yang tidak mengerti akidah, naudzubillah, muamalahnya kepada manusia jelek. Saya beri contoh lagi pada jamaah. Kita kalau sudah belajar akidah yang lurus, mau berani kepada orang tua itu tidak berani, takut Allah murka. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan agar jangan sekali-kali kalian beribadah menyembah kecuali hanya menyembah Dia semata. Dan Allah mewajibkan agar kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita belajar akidah, Pak, tidak berani, tidak memuliakan orang tua itu tidak berani. Bahkan orang yang sudah belajar akidah, panjenengan pirsani, mesti memuliakan orang yang lebih tua walaupun bukan orang tuanya sendiri. Pasti akan memuliakan. Pasti seperti itu. Akan memuliakan orang yang lebih tua walaupun bukan orang tuanya sendiri. Nah, seperti itu para jamaah. Hikmahnya kalau kita belajar akidah. Li'anna min ususiha, karena sungguhnya termasuk dasar-dasarnya akidah adalah al-imana birrusuli, beriman kepada para utusan. Jadi kita mempercayai bahwa Allah pernah mengutus
para rasul, para utusan. Al-mutadammina, iman yang mengandung littiba'i thariqihim, kewajiban mengikuti jalannya para rasul, jalannya mereka. Dzatis salamati, yaitu jalan yang penuh dengan keselamatan. Fil qasdi, baik dalam niat, wal amal maupun amal. Para rasul, para jamaah, tidak ada yang niatnya tidak benar dalam hidupnya, dan tidak ada yang amalnya buruk dalam hidupnya para rasul. Padahal kalau kita baca sejarah para jamaah, para nabi itu kan ada yang istrinya tidak beriman, ada yang putranya tidak beriman, ada yang ayahandanya tidak beriman, ada yang ayah ibunya, paman-pamannya tidak beriman. Tapi mereka para nabi dan para rasul, mereka tidak mengikuti keluarga dan kerabatnya yang tidak beriman, tetap istiqomah di atas keimanannya. Nuh itu walaupun putranya tidak beriman, istrinya juga tidak beriman, beliau tetap istiqomah di atas keimanannya. Ibrahim walaupun ayahnya tidak beriman, tetap istiqomah di atas keimanannya. Lut, istrinya tidak beriman, bahkan menjadi kawan bagi musuh-musuhnya, musuh-musuh agama, bahkan mendukung LGBT. Lut itu homo, liwat, istrinya itulah, istrinya mendukung, tapi Nabi Lut tetap istiqomah. Nabi Muhammad SAW dimusuhi sendiri oleh paman-pamannya, tapi beliau tetap istiqomah. Itu hikmah seorang yang berakidah dengan akidah Islam. Khamisan, yang kelima adalah al-hazmu. Seorang yang berakidah Islam itu akan tertata, wal jiddu, dan akan memiliki kesungguhan fil umur, dalam segala perkara dan urusannya tertata. Kalau dia misalnya melakukan satu urusan, perbuatan atau perkara, dia sungguh-sungguh. Orang berakidah Islam itu seperti itu. Makanya sagedipun pirsani nggih para jamaah. Misalipun ngeten, contoh saja ya. Ngurus anak atau mendidik anak. Itu kalau orang ngerti akidah Islam itu sungguh-sungguh dia mendidik. Ditanya, "Nak, le, Dok, sampai sholat," mesti begitu. Sungguh-sungguh. Anaknya dicarikan sekolah-sekolah yang ada pendidikan agamanya yang banyak di situ, sehingga anak-anaknya terkondisi dengan agama yang baik. Mesti seperti itu dia. Bihaitsu, di mana seorang yang mengerti akidah itu la yufawwitu fursatan, tidak sekali-kali akan melewatkan satu kesempatan lil amalis sholihi, untuk beramal soleh. Jadi orang yang memiliki atau mengerti akidah yang benar, akidah Islam, tidak akan melewatkan kesempatan untuk beramal soleh, illa kecuali istaghallaha fihi, dia akan memanfaatkan kesempatan itu fihi, di dalam amal solehnya. Setiap berkesempatan dia bisa beramal soleh, dia beramal. Bangun di akhir malam, dia gunakan untuk sholat. Dia punya rezeki, dikeluarkan sebagian rezekinya untuk sedekah. Saya yakin ya, terbelinya AC di masjid ini adalah sedekahnya orang-orang yang mau menggunakan hartanya untuk kebaikan, karena dia yakin akan dibalas oleh Allah semuanya, akan diberi pahala di akhirat. Dia yakin, saya yakin-yakinnya. Roja'an lithawabi, dengan mengharapkan pahala. Wala yara, dan dia tidak melihat atau memandang kepada mauqi'a itsmin, dan tidaklah dia memandang kepada tempat dilakukannya dosa, illa ta'ada anhu, kecuali dia akan menjauhi tempat tersebut. Orang kalau akidahnya baik, kalau melihat ada tempat di situ ada perbuatan dosa, dia tidak mendekat, dia menjauh. Kenapa menjauh? Khaufan minal iqabi, karena dia takut dari hukuman Allah. Lianna min ususiha, karena termasuk dasar-dasarnya akidah adalah al-imana bil ba'thi, mengimani hari berbangkit, wal jazai, dan mengimani adanya balasan alal a'mali, atas amal-amal perbuatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am
dalam surah Al-An'am ayat ats-tsaniyatu watsalatsuna wal mi'ah 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikullin darajatum mimma amilu. Bagi setiap hamba dia akan mendapatkan derajat-derajat disebabkan perbuatannya. Jadi masing-masing kita, Pak, derajatnya di dunia maupun di akhirat itu sesuai dengan perbuatannya. Saya beri gambaran nggih. Kalau causi gambaran. Ada kaidah, ini kaidah dalam agama. In khairan fa khairun. Jika seorang hamba berbuat baik, balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun. Jika seorang hamba berbuat buruk, balasannya apa? Buruk. Saya beri contoh. Bapak-bapak ada panjenengan dengan istri itu diberi kelebihan harta. Lalu panjenengan punya keponakan, entah punya keponakan panjenengan atau keponakan ibu tidak bisa sekolah. Terus panjenengan musyawarah dengan istri. Dek, piye lek ponakanmu di sekolahnya ning Jombang, Dek, kon rene. Kon moro rene. Kon rene ning Jombang engko di sekolahne, Dek. Apa yang terjadi nanti? Panjenengan berbuat baik, balasannya apa? Baik. Apa itu? Coba, orang yang membantu kaum duafa itu hidupnya lebih bahagia. Kalau tidak percaya nggih, coba panjenengan sedekah teng tiyang. Orang yang menerima itu bahagia, kita ini lebih bahagia dibandingkan dia. Makanya banyak orang itu terapi. Saya kok sedih, Ustaz? Coba sedekah ke panti asuhan, sedekah ke orang-orang miskin. Ternyata terapi ini betul-betul benar, Pak. Saya kadang-kadang ya didatangi di pondok itu, datang, Ustaz sedikit ini, Ustaz cuma sedikit. Dia memberikan, ngomong sedikit sambil senyum, itu berarti kan bahagia dia sedekah. Saya titip ini untuk pesantren, bahagia sekali dia. Maka ini belum lagi balasan di akhirat, atau ini balasan di dunia seperti itu. Makanya saya yakin ya, bapak-bapak yang tadi nolong keponakannya, kemudian ternyata keponakan ini benih, ngerti, keponakan yang ngerti, terus jadi orang ya, bukan jadi kewan ya, jadi orang sukses. Nanti panjenengan pasti akan diangkat derajatnya. Man paman, panjenengan anu nggih ngurus nggih, niki kula berangkatnya umroh kali bibi, mesti begitu. Balasannya akan baik. Saya beri contoh ya. Di Kediri itu ada pondok pesantren Darussalam Sumbersari, Kencong. Ke arah Malang itu ada pondok pesantren besar itu. Salah satu cucunya, kiai pendirinya itu cerita ke saya. Dan juga saya dapat cerita dari yang lain. Itu bangun universitas. Sekarang mahasiswa sudah 1.500. Dibantu satu santri saja. Jadi satu orang santri, Pak Yai ini 4 miliar. Saya yang ngerjakan, tolong tidak ada yang lain, saya saja yang menyelesaikan. Jadi kampus dibantu satu orang. Kenapa? Karena Pak Kiai sudah apa? Beramal baik. Balasannya baik. Bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi setiap orang dia akan mendapatkan derajat disebabkan amalan yang mereka perbuat. Wa ma rabbuka bighafilin, dan tidaklah Rabbmu yaitu Allah lalai amma ya'malun, dari apa yang mereka perbuat. Allah tidak akan lalai di dalam memberi balasan yang baik. Yaitu tadi, in khairan, jika amalnya baik, fa khairun, balasannya apa? Baik. Wa in syarran, jika amalnya buruk, fa syarrun. Saya beri contoh lagi. Saya pernah suatu hari itu mau takziah. Kemudian dapat berita, diberitahu, Ustadz, boten enten ini takziah. Lah apa tuh? Sawopen. Terus teman-teman itu gremeng-gremeng. Lah dos pundi? Dangune piyambake gesang urip niku mboten nate takziah. Loh itu balasannya lo kontan. Ketika dia mati tidak ada yang takziah. Katanya teman-teman itu, saya waktu itu nggak bisa datang. Andai kata suaminya tidak baik kepada orang, mboten enten sing gotong teng kuburan. Paling anak putune tok sing gotong nih. Karena dia ini, ibu ini, kalau ada orang meninggal cuek, mboten nate napa? Takziah. Balasannya lo kok kontan. Dereng teng akhirat tadi niku. Belum di akhirat, kontan pada jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh lagi, ngapunten kalau menyinggung ya. Saya tidak niat menyinggung, tapi ini nyata.
anak yang berani kepada orang tuanya. Orang tuanya dibentak-bentak, tidak diperhatikan. Kalau dia punya uang, tidak pernah orang tuanya itu diberi. Atau berani kepada mertua. Saya amati rata-rata mereka kehidupannya tidak bahagia. Rata-rata nih. Tapi orang yang bakti dengan orang tua itu Masya Allah diberi kemudahan-kemudahan dalam hidup. Kalau bakti kepada orang tuanya, bakti kepada mertuanya baik, hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatan Pak di lingkungan kita seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qad hathan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi telah menganjurkan atau memberikan motivasi dorongan ala hadhil ghayati, untuk menempuh tujuan yang mulia ini, fi qaulihi, dalam sabdanya, al mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dibandingkan mukmin yang lemah. Kata para ulama, yang dimaksud mukmin yang kuat itu yang kuat iman dan akidahnya. Sebab mukmin itu bertingkat-tingkat, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang imannya, akidahnya lemah. Maka seorang mukmin yang kuat akidah dan imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang dia lemah akidah dan imannya. Wa fi kullin, tapi pada masing-masing orang beriman itu khairun, tetap ada kebaikannya. Walaupun orang beriman itu lemah akidahnya, tetap baik. Kenapa? Karena dijamin masuk surga orang beriman itu. Hanya saja kan surganya bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan dan amalnya. Kemudian Nabi mengatakan, ihris, bersungguh-sungguhlah, ala ma yanfa'uka, melakukan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Setelah kamu bersungguh-sungguh, kamu minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan bermalas-malasan. Ini kaidah agama ini, Masya Allah. Ini kaidah agama, sabda Nabi. Bersungguh-sungguhlah melakukan apa yang bermanfaat, terus minta tolong kepada Allah agar terus bisa istiqomah. Jangan bermalas-malasan, kata Nabi SAW. Ada pepatah Arab, bukan pepatah Indonesia. Mungkin nanti ada padanannya ya para jemaah. Cobi ingkang pirsa mangke ngendikan. Ada pepatah Arab bunyinya begini, man yazra yahsud, siapa yang menanam dia akan apa? Memanen. Ada di Indonesia apa pepatahnya? Ada ya? Ada kayaknya. Ya apa-apa Pak? Ada seperti itu. Jadi man yazra, ada pepatah seperti itu, ada. Yahsud, jadi siapa yang menanam dia akan memanen, akan menuai hasilnya. Itu nyata itu para jemaah. Kalau tanamannya buruk, hasilnya juga buruk gitu. Cobi nandur nopo sembuan nampun itu sembuan preso, sembuan itu. Tapi kalau kita menanam bunga melati yang tumbuh bunga yang harum, kita menanam durian dapat durian, ya itu. Kita menanam apa itu yang dulu dibuat minyak pelumasnya kendaraannya Belanda itu apa? Jarak. Saya dulu sama teman-teman pernah keracunan jarak. Terus SD mboten semar piye apa kok kayak kacang enak. Lah kok keracunan. Untuk kalian yang kampung disukani napa duduh klopo napa ngoten. Jarak. Nanam jarak ya dapatnya racun. Kalau nanam yang baik dapatnya juga yang baik para jamaah. Contoh ya, saya kadang-kadang begini. Panjenengan misalkan di instansi panjenengan, di tempat kerja panjenengan, di kantor panjenengan baik. Hasilnya baik gak? Semua orang cinta, senang. Pimpinan itu dengan kita itu segan, apalagi bawahan kita tambah segan lagi. Tapi kalau kita tidak baik, orang satu kantor tidak suka dengan kita. Walau wong iki wis ngentek-ngentek ini gitu, ya kan? Tapi kalau kita baik, Masya Allah, semua orang menghormati kita, memuliakan kita. Kemudian Nabi mengatakan, wa in asabaka syai'un,
jika kamu ditimpa sesuatu, fala takul, jangan mengucapkan lau anni fa'altu kada, seandainya aku melakukan yang seperti ini, kana kada wa kada, niscaya akan seperti ini dan seperti itu. Walakin kul, akan tetapi ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah sudah mentakdirkannya dan apa yang Dia kehendaki pasti diperbuat olehnya. Ini kalau kita dapat musibah ya, qaddarallah wa ma syaa fa'al, Allah sudah mentakdirkan dan apabila Allah berkehendak pasti Allah akan melakukannya. Fa innal lau, karena kata-kata lau seandainya, taftahu bisa membuka amal syaitani, amalnya syaitan, rawahu Muslim. Jadi kita tidak boleh mengatakan seandainya, tidak boleh. Kata seandainya itu boleh seperti ini Pak, yang boleh kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Misalnya ada orang mengatakan, seandainya saya nanti diberi oleh rezeki saya mau umroh, itu boleh. Tapi kalau andaikan untuk masa lalu tidak boleh. Oh biarlah aku tuku iki mestine ngene, itu tidak boleh. Kalau sudah masa lalu tidak boleh. Tapi andai kata untuk masa depan boleh. Itu karena itu pengharapan atau roja. Tapi kita menyesali masa lalu dengan mengatakan seandainya, tidak boleh. Dengan mengatakan seandainya tidak boleh, karena membuka pintunya setan. Hadisan yang keenam, orang yang belajar akidah Islam itu diantara tujuannya adalah dalam rangka takwinu ummatin qawiyatin, membentuk umat yang kuat. Umat Islam ini akan kuat kalau akidahnya kuat. Umat Islam ini rapuh kalau akidahnya apa? Rapuh. Makanya kenapa dulu umat Islam memimpin? Karena akidahnya kuat. Kenapa umat Islam sekarang dipimpin? Karena akidahnya rapuh. Kalau akidahnya rapuh seperti itu. Kalau akidahnya kuat, insya Allah umat Islam menjadi khalifah di muka bumi, akan menjadi pemakmur, memimpin di muka bumi. Itu sudah janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah, pemakmur, pemimpin di buminya Allah, sebagaimana Allah telah jadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Jadi membentuk umat yang kuat. Tabdulu kulla ghalin wa rakhisin fi tathbiti diniha, yang mana umat itu kalau kuat, dia akan mengorbankan segala yang mahal maupun yang murah demi apa? Tegaknya agamanya. Kenapa orang mau nyumbang masjid ini? Karena kuat imannya. Kalau tidak kuat imannya, oh heman rek, duit ditokne gitu ku AC. Seperti itu mesti. Gitu ku karpet, gitu ku sound system. Tapi kalau imannya kuat, oh ini nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawdidi daimihi, dan untuk menguatkan penopang-penopangnya. Ghairi mubaliyatin bima yusibuha fi sabili dzalik, dan seorang yang atau umat yang kuat itu akan tidak peduli dengan apa saja yang menimpa dirinya di jalan Allah, tidak peduli. Walaupun dia kadang-kadang diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesusahan, dia tidak peduli, dia tetap berpegang dengan keislamannya. Wa fi hadza yaqulullahu ta'ala, di dalam hal ini Allah berfirman, Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah alladzina amanu billah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, wajahadu, dan mereka berjihad, bi amwalihim, dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Bapak dan Ibu, sekarang ini tidak ada perang, maka jihad kita dengan harta dan jiwa. Dai berjihad dengan ilmunya, berjihad dengan jiwanya, dia datang dari Pare ke sini. Panjenengan juga berjihad dengan hartanya, ada yang menyediakan makanan, ya, berjihad dengan dirinya, menyiapkan pengajian,
Semua ini adalah dalam rangka jihad di jalan Allah, karena sekarang tidak ada perang. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar dan jujur ucapannya. Yang terakhir, tujuan belajar akidah adalah sabian yang ketujuh, al-wusulu. Ini yang paling penting ini. Bisanya sampai ila sa'adati dunia, meraih kebahagiaan dunia. Jadi kita belajar akidah Islami supaya meraih kebahagiaan apa? Dunia. Makanya nggih panjenengan Kang, ini kan kita sudah khatam akidah iman. Nanti kalau di rumah Pak, yang masih emosian atau masih temperamen harus berkurang emosinya Pak. Ibu-ibu nggih ngaten, biasanya cerewet kalau garwane berkurang, cerewet ibu nggih wis sepuh lho. Ngesakne bapak-bapak. Makanya jumlah janda itu membludak dibandingkan jumlah duda. Kenapa? Wong lanange ngenes. Ya piye dicereweti ya diseneni ya. Neng kantor seneni bose, neng omah seneni bojone, akhirnya uripe ngenes gitu. Itu jangan sampai. Kita sudah belajar akidah Ibu nggih. Sudah belajar akidah ya. Harusnya kita lebih sabar. Wal akhirati, dan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Bi islahil afradi, dengan memperbaiki individu-individu, wal jamaati, dan memperbaiki jamaah atau masyarakat. Jadi kita belajar akidah supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa nailith thawabi, dan agar mendapatkan pahala. Wal mukarramati, dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Wa fi dzalika, tentang hal itu, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, man amila sholiha, barang siapa beramal soleh, min dzakarin, baik dia laki-laki, au untha, atau dia perempuan, wa huwa mu'min, ketika beramal soleh dia betul-betul beriman bahwa dia akan diberi pahala, diberi balasan yang baik. Falanuhyiyannahu, sungguh kami akan berikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Diberi kehidupan yang baik, maksudnya bahagia dunia akhirat. Makanya saged dipun dipun raosaken panjenengan sasampunipun katam ngaos kitab menika, kalian saderenge ngaji, itu bisa dibedakan. Ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, adabnya bagaimana. Dengan putra semakin sayang, bukan kalau anak salah langsung dipukul, langsung dicaci maki, dibentak-bentak, bukan lagi seperti itu. Karena kita sudah belajar akidah. Dengan cucu semakin sayang dan seterusnya. Dengan menantu pun demikian. Tapi kalau orang nggak belajar akidah, kapan aku iso tukaran mbek mantuku? Mesti ngoten itu. Bukan malah ben piye kapan nggih kalih mantune ben iso rukun ngoten lah. Itu. Orang belajar akidah kita ini. Kemudian Allah berfirman, wala najziyannahum, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan balasan pada mereka, ajrohum, dengan pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik dibandingkan apa yang mereka perbuat. Jadi balasan bagi orang yang akidahnya lurus itu balasannya lebih baik daripada amal mereka. Amalnya sedikit dibalas banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat 97. Syekh mengatakan, hadhihi ba'du ahdafil aqidatil islamiyah. Ini baru sebagian dari tujuan belajar akidah Islam. Narjullaha ta'ala, kita berharap kepada Allah Ta'ala, an yuhaqqiqaha lana, agar Allah mewujudkan untuk kita semuanya. Wali jami'il muslimin, dan Allah wujudkan untuk seluruh kaum muslimin. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah zat yang maha dermawan lagi maha mulia. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Wa sallallahu wasallama, semoga salawat dan salam ala nabiyyina Muhammadin, tercurah atas nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, ajmain, semuanya, seluruhnya. Tamat, telah katam atau sempurna selesai, biqalami muallifiha, dengan tulisan pena dari muallifnya, penyusunnya, yaitu Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Allamah Muhammad bin As-Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah sampun katam. Tinggal
Yang belum biasa sholat malam ya harus sholat malam, sudah belajar akidah. Yang sholat jamaahnya masih malas-malasan harus meningkat. Yang sedekahnya kurang, meningkat sedekahnya. Yang kemarin-kemarin kasar dengan istri harus lebih baik. Yang kemarin masih suka membentak suaminya dikurangi, kalau bisa dihilangkan ibu-ibu ya, seperti itu. Yang kemarin dengan anak kasar, sampai anak kadang-kadang bentak-bentak orang tua. Para jamaah nggih, ngapunten. Saya itu punya guru, jangan amal nih, saya ini. Guru kula niku nggih, lek nimbali putrane pame saking tebih mboten colok, mboten ngoten. Ngeten. Ngeten tok tangane asane. Dadi diawe ngeten. Mangke larene dugi dibisiki. Niku putrane mboten enten kula nate mireng niku bantah bapake atau napa niku bentak bapake napa ibuke, mboten enten. Karena memang orang tuanya mengajarkan apa? Lemah lembut. Tapi itu nanti coba, nanti ditiru itu, secara tidak sadar itu ditiru. Iya, harus coba. Nanti cuma begini loh Pak, manggil itu dengan tangannya gini. Seperti itu, masya Allah. Putranya baik-baik seperti itu. Nah, itu penting, benar-benar kita amalkan ya. Kita sudah belajar akidah. Ini yang bisa disampaikan, insya Allah. Kita sudah milih kitabnya untuk pengajian bulan depan. Judulnya bagus Pak ini. Nanti untuk rumah tangga itu sangat cocok, terutama bagi kita yang sudah punya putra putri, cucu apalagi. Al-wasailul mufidatu, sarana yang bermanfaat lil hayati saidah, untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bagaimana cara mendapatkan hidup yang bahagia? Kadang kita duitnya banyak, tukaran. Umpamane gak tukaran kok kurang afdol. Jadi tukaran mau. Nah ini padahal duitnya banyak. Harusnya kan duitnya semakin banyak itu semakin bahagia hidupnya. Nah itu ini kita kaji supaya nanti rumah tangga kita, keluarga kita lebih baik lagi. Ini yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah masuk Isya ini ya. Iya. Nah, kurang? Betul apa-apa untuk wudu ya. Ini yang bisa disampaikan. Saya berterima kasih kepada Takmir Masjid Muhammadiyah Al-Ansar Kota Jombang yang telah memberikan kepada kita tempat dan waktu. Kemudian juga berterima kasih kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah kita khatam ya. Dan saya suka ngaji kitab itu sampai khatam supaya betul-betul kita tahu isinya. Oh ternyata belajar akidah itu seperti itu. Hasilnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan yang paling inti tadi adalah apa? Kita bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat. Selain kita nanti dapat pahala dari sisi Allah dan seterusnya. Nah mari setelah kita khatam, kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan rumah tangga kita semakin bahagia, ibadah kita semakin baik, rezeki kita semakin luas dan barokah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, dan mudah-mudahan negeri kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang sagedipun aturake wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun insyaallah dipun lajengaken pengaosanipun wonten pengaosan ingkang badhe dugi insyaallah taala. Nasrum minallah wa fathun qarib wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun al birru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.